Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara Spektrum, sebuah acara yang mengkaji satu persoalan secara spesifik. Tujuannya tidak lain adalah sebagai kontribusi kepada pemilik kebijakan. Hari ini kita diberi kehormatan untuk bertemu dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, yakni Bapak Andri Wahyudi. Sekaligus beliau adalah Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pasuruan. Sengaja kita jauh dari Surabaya ke sini, tertarik dengan viralnya beberapa jargon yang selalu diikuti oleh relawan beliau, yakni bergerak dan berdampak. Makanya Mas Andri, judul kita hari ini, kalau biasanya kita selalu sedikit-sedikit COVID-19, Corona dan sebagainya, kita hari ini temanya konsisten di jalur perjuangan, di balik jargon bergerak dan berdampak sahabat AW. Yang perlu kita pertanyakan terlebih dahulu sebelum aktivitas Pak Andri hari ini, jargon bergerak dan berdampak yang kemudian mendarah daging di beberapa relawan sahabat AW itu apa sebetulnya terjemahannya, Pak Ketua? Yes, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari tagline itu sebenarnya cukup sederhana ya. Artinya sederhana gini, kalau tidak bergerak ya tidak berdampak. Kan begitu. Artinya untuk mendalami sesuatu, untuk tahu sesuatu, baik itu masalah, masukan, dan apapun itu, kita kan harus bergerak dulu. Kita harus bergerak dulu, baru nanti akan timbul dampaknya. Otomatis dampak yang kita inginkan adalah dampak positif. Ada perubahan dari setiap kali kita pengennya, kita setiap kali turun itu setelah kita balik, kita pulang, setelah kita sentuh, itu harus ada perubahan. Harus berubah jadi lebih baik. Kenapa kemudian yang diambil bergerak dan berdampak misalnya, kok bukan yang lain kan begitu? Kan masih banyak yang lain. Ya, tagline. Kalau yang lain kan macam-macam ya, tagline. Kan tergantung mindsetnya masing-masing sih. Ya karena saya sendiri suka keluyuran, saya sendiri suka belusukan. Saya itu orangnya nggak bisa diem di rumah sih. Jadi ya sering turun, melihat kondisi yang di bawah kayak apa, bukan karena pencitraan dan segala macam. Itu memang saya karakternya kayak gitu sih dari dulu lah. Kalau dilihat tampilan di medsos saya yang lama-lama ya sama lah. Memang saya kayak gitu. Artinya justru itu kan saya dapat inspirasinya saat saya turun. Oh iya, kalau kita tidak bergerak, kita tidak turun, otomatis tidak akan ada dampaknya ke masyarakat. Apalagi melekat kami di pimpinan DPRD. Jadi otomatis ya sekali lagi, karena kebijakan itu kan tidak hanya top down kan, tidak hanya dari pusat ke bawah, tapi bottom up, dari bawah ke atas. Lah dari mana kita tahu kalau kita nggak turun? Kalau kita tidak bergerak ya mana tahu. Mana bergerak tidak hanya turun di bawah, tapi bergerak itu juga harus cepat dalam rangka melihat situasi ataukah keadaan yang ada di sekitar kita. Baik Ketua, selama ini saya telah beberapa kali ikut Ketua, mulai dari bakti sosial, mulai dari beberapa kegiatan yang juga diantaranya donor darah. Itu. Sebelum itu juga kita ikut misalnya pelatihan-pelatihan entrepreneur muda, bahkan kita pernah ikut mewawancari beberapa orang yang selalu mengenal Mas Andri itu menjadi solusi beberapa persoalan masyarakat, sehingga misalnya ada salah satu mantan atau bukan mantan ya kalau guru itu guru Mas Andri saat SMP misalnya, dia mengenal ada masalah Mas Andri aja, bahkan ada salah satu jalan itu yang diberi nama Jalan Mas Andri gitu. Itu ceritanya bagaimana Ketua? Kok bisa kemudian muncul image di masyarakat demikian? Itu tanyakan ke masyarakat lah. Kalau itu saya susah jawabnya kalau itu. Artinya memang tidak by design ya? Enggak. Yang penting bergerak, kemudian muncul persepsi tersendiri di masyarakat. Iya, ya contoh lah yang kemarin Mas Junaidi ikut sama saya waktu baksos di Beji. Ya kan? Masalah banjir itu menjadi masalah tahunan. Ya kan? Kita turun, kita cari solusinya. Oh, akar permasalahan kita tahu, ada enceng gondok, ada pohon randu yang di tengah sungai. Kan tidak pakai lama, itu 4-5 bulan kita normalisasi. Hujan kemarin kita pantau tidak sampai 4 bulan tidak banjir ya, langsung selesai. Selesai kan gitu loh ya. Kadang mungkin karena hal yang cepat tadi itu orang akhirnya
nggak tahu melihat saya kayak apa. Yang penting kan, makanya sekali lagi, kalau kita mau mengambil satu kebijakan, baik itu di sisi anggaran ataukah kebijakan yang lain, tapi kita tidak pernah turun dan tidak pernah tahu akar permasalahan yang substantif, tidak akan pernah bisa selesai. Jadi kita harus punya power di pengambil keputusan, kita juga harus betah keluyuran, kita harus betah belusukan. Tidak semua dewan itu mampu mengerjakan apa yang dikerjakan Mas Andre. Mungkin mereka juga ingin memberi pelayanan terbaik tapi bagi masyarakat. Mereka juga ada reses, ada ketemu dengan konstituen, menyerap aspirasi. Ini kan bisa bocoran misalnya. Ini kan jalan baik bisa menjadi apa ya? Menjadi teladan bagi dewan yang lain. Kok bisa setelah dari sana mesti terselesaikan? Itu resepnya apa Pak Ketua? Ya, apa ya? Saya pikir dewan sama lah, saya juga sama lah seperti teman-teman semua ya. Artinya sebenarnya tidak ada yang istimewa sih, tidak ada yang aneh lah. Hanya kita melihat satu permasalahan, menyelesaikan suatu masalah itu kan kita sambil tahu aturannya. Contoh, kalau kita harus masuk murni pure di APBD, langkahnya kayak apa? Oh, kalau ini harus masuk anggaran yang tidak terduga, harus masuk apa? Agar cepat penyelesaian. Oh, ini masuk kewenangan kabupaten. Oh, ini masuk kewenangan provinsi. Ini masuk kewenangan pusat, sampai ini masuk kewenangan desa umpamanya. Ya kita harus paham akar permasalahan. Tidak hanya ada ditampung karena sudah paham ini masuk jalan kota provinsi atau jalan desa. Dan pasti akan saya sampaikan, saya ngomongnya, saya pasti tidak akan janji muluk-muluk bahwa ini akan selesai dalam 1-2 bulan. Saya bilang tidak seperti itu. Cuman akan kita upayakan sambil kita pulang, kita lihat titik ordinatnya tadi mana, pekerjaannya apa yang menjadi aspirasinya teman-teman, sambil kita cari aturannya. Baru kekuatan di legislatif tadi itu yang kita manfaatkan sepenuhnya, full power lah, harus full power lah. Seperti kayak pupuk kemarin yang hilang, ya kan, pupuk yang atau sari tutur yang sempat hilang, ya kan, subsidinya tidak ada. Dan akhirnya pupuk itu diblokir ya, subsidinya. Iya, sebenarnya diblokir kan. Kita hampir 1 tahun beres itu. Berapa kali saya ke Kementerian Pertanian? Hampir 3 kali. Kementerian ternyata benangnya kelihatan di Kementerian ATR. Yang saya pertanyakan itu bukan persoalan bagaimana Mas Andre menyelesaikan A, B, C, tapi caranya itu kok bisa begitu aja. Kok setelah dengan Mas Andre kemudian Mas Andre pulang beberapa hari selesai begitu. Mas Andre pulang beberapa bulan selesai. Itu yang kemudian harus kita perjelas. Kok bisa begitu kan, semua orang kan harus bertanya itu, Pak Ketua. Ya apa ya, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Yang penting ada kemauan. Yang penting ada kemauan, pasti ada jalan. Yang penting ikhtiar itu kan tidak hanya ikhtiar dohir ya, ikhtiar batin kan juga jalan. Artinya kalau dipukul rata jenderal semuanya itu tidak ada yang tidak mungkin di dunia. Tidak ada yang tidak mungkin. Ya contoh lah, dulu kita dapat berita di satu kutub dunia yang lain itu mungkin besok. Itu pun dunia dalam berita jam 9 malam. Hari ini kutub utara terjadi apa, itu kan detik aja kita sudah tahu gitu loh. Artinya apa? Tidak ada yang tidak mungkin dengan hari ini kekuatan teknologi informasi. Kalau kita jangan sampai tergilas oleh teknologi. Dan saya pikir kalau kita mau belajar terus, kita ikrok terus, kita baca terus, tidak ada yang tidak mungkin hari ini. Tidak ada yang tidak mungkin gitu loh. Orang bergerak itu kan ada capeknya Pak Ketua. Ini kok terus tiap hari, ini masa bulan Ramadan ini kan tiap hari kayaknya terus berjalan. Kemarin kita mengikuti terakhir itu kalau tidak salah Pak Ketua menemui salah satu keluarga korban yang dinyatakan positif COVID misalnya. Ya, untuk menemui keluarganya sampai ikut bersama tim eksekusi menemui mereka sampai terjun di lapangan. Itu bagaimana ceritanya dulu sebelum motivasinya? Jadi gini, kebetulan waktu itu pasien itu ya, sebelum saya hitung pasien itu pasien ketiga ya. Sebelumnya dari pasien ke-1. Pasien ke-1 kebetulan tetangga saya. Tetangga saya sendiri yang menurut saya klasternya sangat mungkin ada klaster baru. Karena mereka satu kerjaan, satu pabrik. Mereka berangkat kerjanya satu mobil. Saya waktu itu berpikirnya pasti akan meledak ini.
Saya minta kepada gugus tugas untuk segera ada eksekusi, minimal ada rapid test, ada semprot di perusahaannya. Yang ternyata memang jalan, kita agak lamban. Sampai terakhir kemarin kalau tidak salah tanggal 14 kalau tidak salah, itu akhirnya rapidnya ketemu dari satu klaster itu 51. 51. Dari rapid ya? Dari rapid yang 2 positif swab. Jadi 49 orang. 2 yang positif swab. Dan yang 2 positif, salah satunya yang pertama yang saya datangi itu yang pasien pertama. Yang setelah positif swab malamnya kita semprot rumahnya, terus kita rapid seluruh keluarganya, ada 13 orang dan alhamdulillah semuanya negatif. Terus karena ada informasi waktu itu mereka satu mobil ada beberapa orang, akhirnya kita tracing akhirnya ketemulah yang pasien nomor 2 tadi itu. Pasien nomor 2 mungkin imunnya agak kuat, selama hampir masa inkubasi hampir 10 hari itu enggak masalah, malah suaminya yang kena dulu positif. Suaminya kena dulu positif, akhirnya diisolasi dan kemudian baru pasien ketiga yang kemarin saya datangi yang paling terakhir itu. Nah, ternyata beliau juga positif. Sementara di sana dari satu klaster yang besar, terus kok kebetulan pasien yang ketiga dan kedua ini kan suami istri. Anaknya sematawayang sendiri, umurnya masih 13 tahunan lah. Dan dia harus hidup sendiri di situ. Dia harus isolasi mandiri. Gitu loh. Makanya kemarin saya sudah, kalau ngomong gugus tugas sudah capek lah kita ngomong gugus tugas, kita nggak usah bahas gugus tugas lah. Apa yang ada di kita gitu aja lah, kita eksekusi sendiri dengan kemampuan saya. Akhirnya beberapa elemen dari teman-teman Sobat AW saya ajak untuk membantu dari keluarga pasien positif. Selain edukasi bahwa sebenarnya kita tidak perlu takut banget sama corona, sama COVID-nya. Kalau kita terlalu takut banget ya malah kita tidak bisa kerja. Kita mau ngapa-ngapain takut, kita mau ngapa-ngapain takut, tidak boleh. Tapi tetap harus tetap menjaga diri dengan pola protokol hidup kesehatan bersih dan sehat. Sering cuci tangan, jemur matahari pagi, minum vitamin dan seterusnya lah sampai terakhir ada probiotik dan segala macam. Jadi artinya selama kita ikuti protokol kesehatan, kita jaga jarak, kita pakai masker, itu sudah cukup melindungi. Yang penting prinsipnya kalau saya ngikuti jadi aktivis COVID ini, yang paling penting adalah imun. Karena virus ini kan masih belum ada obatnya. Kloroquine pun bukan untuk ngobati virusnya, virus ya, tapi untuk daya tahan tubuh. Untuk daya tahan tubuh, vitamin plus probiotik dan segala macam. Tapi apabila pasiennya juga pikirannya itu terlalu mendayu-dayu, terlalu melankolis, terlalu terlalu dipikir, imunnya drop. Pengalaman yang pertama, pasien pertama yang 8 orang itu masih ada yang sampai hari ini masih di swab 2 kali masih positif. Masih positif. Padahal nggak pakai apa-apa, tanpa ventilator, tanpa infus. Karena orangnya drop. Tapi justru orang-orang yang dari beberapa tenaga medis yang paham terkait keilmuan ini dan mereka di-trigger dengan semangat yang kuat, mereka sembuh. Di swab 2 kali negatif. Pak Ketua, yang saya tanyakan ini oke, sebagai pengalaman dan ini sebagian cerita dari sekian banyak cerita Mas Andri menyelesaikan masalah. Sebetulnya ketika ada masalah kemudian Mas Andri dengar dulu baru terjun ke lapangan. Nah, kok bisa dengar kan begitu? Ini yang perlu, sebetulnya banyak orang mungkin yang ingin menyelesaikan masalah tapi kan tidak dengar. Mas Andri memahami ada masalah itu melalui apa misalnya? Apa dari jejaring relawan Mas Andri atau dari jejaring dari lurah atau dari mana sistem komunikasi yang sehingga masuk ke Mas Andri dan bisa memahami ini ada masalah, ayo kita selesaikan kan begitu. Ini dari internal Mas Andri dulu. Ini kok paham kan gitu. Ono ini Mas Andri paham, ono ini Mas Andri paham. Itu kan yang menjadi kemudian Mas Andri melakukan sesuatu. Bukan sabun, bukan tawas. Bukan dukun tapi awas. Ini kok indah lagi ya ini. Ya banyak mata banyak telinga lah. Banyak mata banyak telinga. Sekali lagi atau sudah membentuk relawan sampai tingkat RT bahkan di bawahnya RT kalau ada. Sehingga ada masalah sehingga sekabupaten Pasuruan ya, kalau Tutur kan bukan dapil ya. Di Beji kemarin juga bukan dapil. Tapi semua
diselesaikan. Artinya seluruh kapital itu kan bukan hanya rupiah, resources itu kan hanya rupiah. Tapi resources itu semuanya kan harus dimanfaatkan dengan baik, dimanage dengan baik. Satu, saya ketua partai. Kedua, saya pernah jadi ketua komisi A, bidang hukum dan pemerintahan, kepala yang desa, tentu punya perangkat hubungan desa, dengan ya. perangkat desa. Terus di periode sebelumnya saya ketua komisi 2 yang bidangi pertanian. Artinya Mas Andri sebelum lebih jauh masih berhubungan baik dengan Oh iya masih. Masih. mantan mitra ya. Oh iya dengan masih. Mantan mitra. Sampai saat di hari ini komisi. saya masih dimasukkan dalam pembina Persatuan Perangkat Desa Kabupaten Pasuruan. Masih saya. Di pertanian juga Di pembina. pertanian juga seperti itu, penasehat. Penasehat. Di teman-teman forum komunikasi peduli lingkungan, relawan, saya masih penasehat. Di anak-anak band-bandan saya masuk penasehat. Sehingga itu Pembina, juga ada selengker juga saya penasehatnya. menjadi selengker. jejaring ya. Iya, itu jadi, tapi saat kita menjadi sesuatu yang benar-benar public figure dan harus open, itulah tuntutan nanti kita kinerja yang sebenarnya. Artinya pada saat kita pun orang mendaulat kita sebagai jadi apapun, tapi pada saat perjalanannya kita pun tidak responsif, ya balik lagi. Ya, tolak ukurnya apa ya? Mungkin sederhana aja lah. Dulu saya nyalek pertama 4.000, nyalek kedua saya 11.000, hampir 12.000, nyalek ketiga saya 17.000, gitu aja tolak ukurnya. Nah, Berarti itu kan ada kali satu, lipat terus. iya, ada satu kinerja yang mungkin orang merasa puas dengan kinerja saya. Artinya apa? Sekali lagi dari seluruh resources yang ada, kita harus pintar memanajemen ya. Yang paling tidak satu responsif, yang tidak boleh ketinggalan hari ini IT. Saya sangat aktif kalau bermain medsos. Jadi mulai dari Facebook, Instagram. Saya lihat juga selalu kegiatannya di live kan ya dari Iya, di sering saya Facebook live sama ya. Orang biar tahu ya. YouTube Mungkin yang pada saat pemerintah kabupaten tidak bisa mengangkat suatu giat ya, yang mungkin tidak terbaca lah. Coba saya munculkan. Jadi kira-kira seperti itu lah. Biar ada perhatian. Biar ada perhatian. Kemudian orang itu kan ada capeknya kan begitu. Ketika kalau mungkin Mas Andri dulu saat berjuang karena tujuannya pileg selesai kan sudah selesai Pak Ketua. Nah hari ini kok masih terus berjalan? Ada motif apa sebetulnya? Biar masyarakat paham atau memang dari tidak ada motif, yang penting ya karena kita posisi di sini manfaatkan manfaatkan posisi kita untuk memberi yang terbaik kepada masyarakat atau bagaimana? Saya ngambil poin yang hari ini terjadi aja ya. Yang hari ini terjadi COVID. Pandemi COVID terjadi tidak hanya di Indonesia, seluruh dunia. Hampir 126 negara. Yang paling penting hari ini adalah seorang pemimpin itu bisa memberikan rasa aman, rasa nyaman kepada rakyatnya. Kalau nuruti uang, tidak akan ada habisnya uang. Tapi pada saat kita hadir, kita menyapa, itu sudah bagian menguatkan imun mereka. Bahwa kita pun juga sama posisinya seperti mereka. Banyak rakyat kita yang hari ini tidak bisa makan, ya kan? Karena kerja enak di pabrik, ada PHK dan dirumahkan, ataukah kita yang jualan UMKM, yang akhirnya kena physical distancing dan segala macam, semuanya terdampak. Terus kalau saya tidak turun, terus piye? Kalau ngomong dia ngomongin capek banget sekali, capek banget. Tapi ya gimana lagi, yang itu sudah tugas kita sebagai wakil rakyat ya, untuk bisa menenangkan warganya semampu saya. Mulai awal saya ngomong bulan apa, Januari, Februari, Maret, saya ingat banget, Maret tanggal 20, 21 saya sudah nyemprot. Belum ada yang bikin masker, saya bikin masker. Iya kan? Belum ada yang bikin padasan, saya sudah bagi di 13 pasar daerah padasan. Dan masker saya bagi kepada para pedagang pasar. Karena saya ingin memutus mata rantai. Orang mau bilang bahwa saya terlalu ambisi. Wah, Andri terlalu ambisi. Ya silakan lah orang mau ngomong apa. Yang penting saya kan tidak merugikan kamu. Saya tidak merugikan kalian. Gitu. Ngapain kalian terlalu menilai saya? Yang penting justru apa yang saya lakukan bisa diimbangi oleh teman-teman semuanya. Mesti kalimat saya kan begitu. Saya berharap kegiatan saya ini sudah segera diikuti oleh pihak-pihak yang lain. Karena apa? Karena kalau nunggu aturan yang komplit sesuai dengan ketentuan, lama bantuan-bantuan itu turun kepada masyarakat. Maka sampai hari ini pun kita masih jalan. Sekali lagi ya,
pemimpin kalau menurut saya hari ini, pemimpin yang hebat itu pemimpin yang hadir di tengah-tengah rakyatnya di saat bencana. Itu yang menurut saya. Sehingga di hati rakyat ada Terlepas rakyat mau ngomong apa itu, biarlah rakyat yang nilai. Yang penting hadir ya. Yang penting hadir. Mau Dengan kasih tujuan masker memberi aja, mau kasih hand sanitizer, mau syukur-syukur dia mampu, dia ngasih sembako, walaupun lah bukan punyanya dia. Sebelum dilanjutkan Pak Ketua, ada beberapa pertanyaan. Meme Cahyono, Mas Andri, apa ada kontak center untuk pengaduan? Mungkin dia sudah ada masalah, baik masalah bansos, masalah BLT, masalah apapun, dia minta Mas Andri untuk membuat kontak center biar cepat ada solusi. Kalau call center nanti pikir Pemda saya. Ya mungkin ke call center yang resmi sudah buntu. Mungkin call kan centernya gitu. apa itu? Nggak paham, yang penting ini harus dijawab kan begitu. Dia minta apa ada call center untuk pengaduan. Soleh Abror, Pak Ketua kembali ke tupoksi daripada di lapangan, tapi persoalan yang lebih besar, tugas wakil ketua kemudian tidak bisa mengawal pemerintahan. Itu saya mengikuti yang bawah dulu. Kalau call center nanti tinggal di Facebook, Mbak, nanti di Facebook mesti ada Facebooknya, sampai ikut menjadi teman, nanti inbox aja begitu. Untuk yang kedua ini mungkin harus dijawab Pak Ketua. Artinya biar bisa menjawab keraguan di masyarakat. Ada orang yang energinya besar, kemudian energi yang besar itu habis untuk bagi masker, bertemu dengan masyarakat, tapi tugas yang utama adalah wakil ketua DPR sebagai dengan posisi yang kolektif kolegial, itu kan sangat strategis. Dengan posisi yang semacam itu, kemudian agar ini menjadi betul-betul menyuarakan aspirasi masyarakat itu. Mungkin bisa diceritakan saja kepada masyarakat yang bertanya ini. Soleh Abror. Mas Soleh Abror, terima kasih. Ya mungkin masih belum berteman di Facebook. Mungkin ya. Atau masih belum follow di Instagram saya. Instagram saya awiribon77. Jadi kalau melihat dari yang saya tampilkan, karena saya punya prinsip jejak digital nggak bisa dihilangkan. Ya, jejak digital itu kejam katanya. Dihapus masih masih keluar, story-nya masih ada keluar, itu udah bisa. Makanya saya selalu tampilkan seluruh kegiatan saya mulai bulan Maret sampai hari ini, itu selalu saya tampilkan di media. Kalau Mas Soleh tadi bisa lihat, mungkin perbandingannya 50-50. Saya turun, saya rapat, saya turun, saya rapat. Karena saya untuk bahan rapat, selama saya tidak bisa melihat kondisi di bawah, saya di rapat pasti diem. Karena saya tidak punya bahan. Iya benar juga. Iya kan? Artinya bukan sekedar textbook bukan sekedar baca peraturan, baca regulasi. Yang paling terakhir surat dari Kementerian Keuangan yang kita protes keras terhadap Pemda. Nanti akan saya naikkan. SKB 2 Menteri itu ya? Iya, SKB 2 Menteri yang Kabupaten Pasuruan yang akhirnya kita akhirnya kita dapat punishment, tidak ditunda DAU kita 35%. Kalau merunut dari Kementerian Keuangan dan Mendagri itu, bahwa intinya begini. Nanti dilihat aja lah di Facebook saya, saya ceritakan. Ini gini rohnya. Untuk segala sesuatu, kalau Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah, bahwa unsur pemerintahan daerah legislatif, eksekutif, tidak bisa berdiri sendiri. Satu kesatuan. DPR minta apa, Pak Bupati tidak bikin tanda tangan perdanya, tidak bisa. Pak Bupati pengen apa, DPR tidak setuju, tidak bisa jalan. Artinya harus bersama-sama. Harus bersama-sama. Perda APBD yang teken adalah Bupati dan DPRD. Ya kan? Dalam rangka penyusunan APBD, dalam rangka penyusunan badan legislasi, bikin perda dan seterusnya. Tapi ingat, wabil khusus pandemi COVID, hanya persetujuan DPRD, DPRD hanya diberitahukan. Ya, kalau saya baca di Menkyu itu eksekutif menganggarkan itu nanti pemberitahuan hanya ke pimpinan dewan, hanya ke pimpinan, baru nanti diberikan kepada itu menjadi nota penjelasan saat PAK, kalau tidak salah begitu, baru dirumuskan. Penjabaran
refocusing pendapatan APBD, refocusing pengalihan DAU itu didahului melalui peraturan kepala daerah yang sifatnya pemberitahuan kepada pimpinan DPRD sebelum dilaporkan kepada Kementerian Keuangan yang nanti akan dijadikan dasar untuk perubahan anggaran 2020. Saya hanya komparasinya begini. Kalau normatif, ya memang persetujuan DPRD. Kalau pas COVID, full murni eksekutif. Di sela-sela itu pun mungkin Kabupaten Pasuruan, tidak semua daerah yang sampaikan Mas Soleh, ada namanya pansus. Karena kita nganggap, mohon maaf, Pemkab agak lamban. Makanya kita bikin pansus. Padahal rohnya semua apa kata eksekutif. DPR pun, pimpinan pun hanya diberitahu. Tidak ikut membahas, tidak bisa merumuskan. Tapi kenapa kita punya pansus? Karena kita menganggap, satu, mulai penganggaran, mulai nanti tujuannya kemana, sampai terakhir harus tepat sasaran. Siapa aja yang mendapatkan di luar dari PKH, BPNT, BLT Kemensos, BLT-nya provinsi, sampai BLT DD. Di luar itu, semua, tiap desa. Kalau BLT DD 30%, angkanya 800 juta, kurang lebih hanya 150 orang, 150 kakak. Satu desa lebih dari 1.500 kakak, sisanya ikut sampah. Kalau target kita 50%, berarti kan harus ada program lagi yang namanya BTT. Mungkin dicek di unggahan saya tanggal 24 Maret kalau nggak salah, itu saya sudah ngomong untuk kebijakan itu. Tapi pada saat nanti kebijakan itu nggak bisa running, ya saya jalan dengan kemampuan saya. Saat kita sudah protes keras di pansus, di rapat Forkominda kita sampaikan, di Banggar Timgar kita sampaikan, tidak ada jebol, ya saya jalan. Tapi sambil irasero, sambil saya turun, saya sampaikan lagi, iki loh kamu nggak tepat sasaran. Sebenarnya memang kewenangan Dewan hanya diberitahu ya. Iya. Sepakat tidak sepakat harus menyepakati. Yes, itu. Jelas kalimatnya, saya bukakan. Saya buka ya. Siapa kata bisa diskusi di lain hari kalau ini. Artinya nanti mungkin, tapi di tugas kontrol dan kebijakan yang lain tetap Dewan memiliki fungsi. Tetap. Di SKB 2 Menteri itu tetap ada. Tetap. Teman kan istilahnya kan hari ini setengah diamputasi kita di DPRD. Kan begitu. Diamputasi oleh khusus Pasuruan atau memang diamputasi? Di PRRI pun juga seperti itu. Iya, diamputasi oleh karena keadaan oleh undang-undang ini kan. Undang-undang ini. Tujuannya mungkin agar mempercepat itu ya, agar mempercepat agar tidak terjadi perdebatan sehingga lamban dalam menangani COVID ini. Saya sampaikan sedikit aja Mas, sedikit aja ya. Yang pertama, yang SKB Surat Keputusan Bersama Mendagri dan Menteri Keuangan nomor 119/2813/SJ nomor 177 KMK 07/2020. Saya bacakan yang itu memutuskan yang ke-6. Yang ke-6. Penyesuaian target pendapatan daerah dan rasionalisasi belanja daerah dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah. Berarti merubah itu dulu? Iya, kepala daerah, bikin peraturan kepala daerah dulu. Tentang penjabaran APBD tahun 2020 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD. Pemberitahuan loh ya, hanya pemberitahuan. Untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun 2020. Berarti bukan nominalnya dulu ya yang disampaikan ke publik. Bukan. Tapi peraturan perdanya dulu. Perdanya ini istilahnya gini, 50% dari surat yang kemarin ya, 50% dari belanja modal, dari belanja belanja barang dan jasa itu harus diambil 50%. Nah, dari seluruh APBD diambil 50%. Mau diapakan? Itu terserah gugus tugas. Penanganan COVID, beli hand sanitizer, beli masker, beli sembako dan segala macam. Tapi pengambilannya itu apa harus bersama-sama? Ini begini ceritanya. Kalau langsung diambil 50% dari APBD 2020 yang tinggal sisa misalnya, itu langsung kan yang paham program prioritas itu kan Dewan dengan SKPD. Karena mereka ikut merumuskan bersama. Apa itu kemudian tinggal pokoknya ambil aja begitu. Iya, leg spesialis ini. Leg spesialis. Iya, leg spesialis ini. Memang itu diatur? Iya, diatur ketentuannya. Istilahnya tidak boleh belanja mobil dinas. Ya kan, pokoknya intinya urusan-urusan ya, tidak penting selama bisa ditunda. Yang tidak bisa diunda hanya 2, DAK kesehatan, DAK pendidikan. Karena itu berhubungan langsung sama COVID. Itu aja setahu saya suratnya. Dua dinas ini sudah dialihkan ke COVID ya, sendiri. Yang DAK yang lain, DAK fisik, infrastruktur, kayaknya anggaran sudah dipending semua.
Ya, dari ada pusat. surat juga dari Ada surat juga, kecuali dari kesehatan pusat. pendidikan. Oke. Artinya yang lain, istilahnya begini, kecuali hari Pengadaan ini jasa dan barang ada, juga tidak boleh. ada banjir, jalan putus, dan itu menutup akses 2 desa semuanya. Ini harus dieksekusi, tidak boleh tidak. Tapi momennya, oh jalannya geronjal, tapi sesuk dilewati, ini mungkin ditunda dulu. Jadi kan ada super prioritas yang memang bencana, yang memang hubungannya sama COVID, tidak boleh dihilangkan. Ini sebetulnya kita kan mau membahas tentang jalur perjuangan Pak Andre ya. Ini kok tambah panjang Iya, dan saya tambah tambah panjang. menarik. Loh, iya, Artinya justru begini inilah Pak Andre ya. perjuangan. Justru ini Artinya perjuangan. begini ya. Kalau ini salah dalam pengalokasian juga lamban, berarti permen ini eman juga ya. Kan sudah dipunishment kita. Kita kan sudah ditunda 450 miliar. Begitu ya. Sudah. Jadi setelah itu keluarlah Menteri Keuangan kalau nggak salah sekitar tanggal 4 atau tanggal 5 Mei. Ditunda kita. Surat itu 9 April yang SKB tadi itu. Kita kasih waktu 2 minggu untuk beresi refocusing tadi itu 50%. Berarti kan kira-kira jatuh tanggalnya itu sekitar tanggal 21. 23. Kita tepat waktu tanggal 23. Masalahnya saat kita di punishment kan ada 2. Refocusing tidak sampai 50%, ataukah kita terlambat di bawah di atas tanggal 23. Ternyata tanggal 23 terpenuhi unsurnya. Berarti kan kita nggak bisa merefocusing 50%. Sampai akhirnya keluarlah surat selanjutnya bahwa kita ditunda sebesar 35%. Hitung-hitungan saya kurang lebih 450 miliar. 450 miliar. Emang kan? Saya nanya, Seharusnya bisa 450 diberikan kepada miliar. masyarakat untuk menyelesaikan persoalan. Siapa yang berani jamin bahwa nanti di PHK keluar uang itu? Penerimaan negara semuanya hilang, Pak. Pajak kita turun, Garuda nggak jalan, hotel semua pada sepi. Itu sudah mana pendapatan negara? Kita bergantung hanya DAU. Hitung-hitungan kita 193 miliar itu 1 bulan Pemkab itu butuhnya 100 miliar. Kas kita masih angkanya sekitar 210 miliar. Kalau sampai lepas dari 2 bulan sekarang, bisa nggak bayaran. Perjuangan nggak hanya di kasat mata di lapangan. Perjuangan di kebijakan lebih berat menurut saya. Seperti yang kita diskusi. Artinya Tataran masyarakat kebijakan. juga harus paham. Masyarakat harus paham. Bukan persoalan yang hari ini ada sembako dibagikan tiap Iya, hari iya. menyelesaikan COVID. Kalau ini sederhana lah, kita tambahan sertifikat nasi Bank Jatim dapat lagi kita bagi-bagi. Tapi yang kebijakan yang itu kan kecil, Pak. Kita bantu itu kecil. Tapi saat 450 miliar bisa keluar. Itu kalau menurut Pak Dampaknya kan Andre luar bisa biasa. menyelesaikan berapa sisa dari KK itu ya? Iya. Kita berapa KK sih yang kita beresin? Kalau 30% sampai 35% itu hitungan saya mentok itu 220 KK per desa. Kurangilah dengan ditambah dari BLTDD, ada PKH, ada bantuan pangan non tunai, ada BLT, Kemensos, ada BST, ada namanya BTT dari Pemkab. Ini yang lemah BTT kita. Jujur dari semua bantuan yang paling konstruksinya lemah BTT. Yang lain banyak, BTT kita cuma berapa? Baru turun kemarin untuk yang pariwisata ada 3.000. Kapan hari pas Mei Day 3.000 orang yang dirumahkan, 6.000. Ada 2.400 untuk yatim piatu, ya kan? Yayasan yang dibagi Pak Wabub, 8.000 sekian. Di Pandan dapat 400 sekian untuk physical distancing, tidak 10.000. Kalau dikalikan cuma 200.000, orang M. Yang kita refokusin berapa ratus miliar. Hah? Iya. Ngapain yang masyarakat tidak mampu, namun nggak kita pukul rata Selesaikan saja. BTT. Sudah konstruksinya ngambil dari desa, mana PKH, mana BPNT, mana BLT, mana BLT Kemensos, mana BST, sampai di bantuan untuk yang kelurahan itu kayaknya ada juga, tapi dari provinsi 200.000. Terakhir BLT DD yang di desa. Rata-rata 150-an yang terendah hitungan saya. Itu maksimal dari 50%. Ada yang 112, ada yang 115, tapi normatifnya 150 orang dengan 14 kriteria. Iki gabungan grek. Sisanya kayak pirang kakak, sing rem-rem. Sudah sapun lewat BTT, duitnya gede loh. Lah kalau cuma 10.000 kali 200.000 berapa miliar cuman? Yang kita refocusing berapa ratus miliar? Kita DPRD Kabupaten Pasuruan nyumbang refocusing 39 M. Termasuk mobil dinas saya.
yang saya dianggarkan dari tahun kemarin saya nggak mau beli, sampai sekarang pun dianggarkan, saya tetap nggak mau, saya suruh nyopot. Akhirnya pimpinan semua nyopot 3M, lumayan toh. Kalau asumsikan 3 miliar, kalau asumsikan 200 ribuan untuk BTT, satu keluarga dapat sembako senilai 200 ribu, dapat 3.000 rumah, 3.000 kakak dari mobil yang saya copot. Makanya kita agak lemahnya di DPR ini, kita nggak bisa masuk ke sana. Makanya kita bentuk pansus untuk bisa ngawasi anggarannya tepat sasaran, tepat waktu begitu. Mantap Mas Andri. Bagaimana cara Mas Andri menghilangkan rasa takut tertular COVID-19 waktu bagi-bagi sembako? Nggak usah dijawab yang ini. Cuma yang dijawab yang ini. Ini Rotul Sumrotul. Aduh Mas Andri mau buka puasa. Ini terlalu abot mikir. Iki Podo Mbak, aku kalau yang lihat ini takon nggak tempat iki, aku udah ya iso kalau lihat ini siapapun yang mengakses ini mungkin akhirnya gak enak buka akhirnya. Karena terlalu berat ya. Kita isi going aja lah. Seharusnya bincang-bincang ini jam 10 pagi begitu atau nanti setelah tarawih. Saya yang ngantuk jam 10 pagi. Tapi ya mungkin kembali nih Pak Andri sebagai closing statement ini karena sudah, tapi ini tanggapan dari masyarakat memang ya. Ternyata ada banyak yang mengikuti. Dijawab saja Mas Andri. Ini kan sudah kadung tanya ya ini. Mas Andri kok bisa berani turun semacam itu, apa secara pribadi tidak takut tertular misalnya karena mungkin dia mengikuti sebagian tadi yang langsung ketemu warga. Dan saat bagi-bagi sembako mungkin dia melihat di Facebooknya. Sekaligus closing statement Mas Andri, kalau saya bukan persoalan takut tertular COVID, tapi kan berjuang semacam Mas Andri ini kan tentu banyak hambatan, banyak apa ya, juga banyak persoalan yang kemudian ada di balik itu semua. Nah, sebagai penutup sebetulnya apa yang kemudian memberi kekuatan kepada Mas Andri sehingga tetap bisa konsisten di jalur perjuangan ini sebagai penutup Mas Andri? Satu, karena rakyat tidak pernah ragu milih saya. Karena rakyat tidak pernah ragu naruh harapannya di pundak saya. Saya pun tidak akan pernah ragu untuk membelani mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melakukan apapun kita harus yakin. Kita harus yakin. Kalau tujuannya kita baik, ngapain kita harus takut gitu loh. Saya turun kemana-mana, alhamdulillah. Mulai dari ibu saya di rumah sakit sudah ada positif COVID, saya tidur di rumah sakit 4 hari. Iya, 4 hari. Iya, waktu itu sama keluarga, waktu ibu sama umi saya sakit. Sampai sekarang pun saya turun, ya alhamdulillah. Tapi orang gak kepingin sehat, semua kepingin sehat. Yang penting peristiwa sekali lagi dari pikiran kita. Yang penting kita yakin kita sehat, tapi tetap kita bukan super power, kita bukan Superman. Kita harus ngikuti protokol kesehatan. Cuman yang edukasi yang mau saya kirim pesan itu jangan dikucilkan pasien-pasien yang keluarga pasien yang positif, jangan dikucilkan. Itu yang pesan yang mau saya kirim karena ada beberapa daerah yang keluarga pasien mau diusir. Closing statement. Mungkin terlalu berdempetan mungkin ya. Enggak juga karena mereka enggak paham penularannya COVID itu kayak apa. Makanya edukasi yang paling penting. Makanya setiap kali saya turun itu kan saya titip pesan, kirim pesan sebenarnya ke masyarakat, ke semuanya. Bahwa COVID ini sekali lagi kita tidak boleh takut-takut amat sampai kita tidak keluar rumah, kita tidak ngapa-ngapain, tidak boleh. Kayak saya tetap, memang saya diwajibkan work from home, tapi saya kan tetap keluyuran, saya tetap keluar. Saya harus menenangkan rakyat saya harus ketemu masyarakat yang memang diidentifikasi tidak mampu, ya harus kita bantu. Agar kebijakan pemerintah ini tidak salah sasaran. Sekali lagi harus yakin, nggak usah takut. Nggak usah takut. Ikhtiar, dohir, sisanya tawakal nang pangeran. Sudah. Itu aja. Ikhtiar batinnya apa, Pak? Kenapa? Ikhtiar batin pakai guru spiritual atau siapa? Enggak, atau pendorong spiritual siapa? Enggak, doa orang tua cukup saya. Orang tua. Ya, biar otomatis saya tetap minta doa dari para kiai sepuh sepasuruan. Kemarin foto terakhir di Facebook bersama ibu kalau tidak salah. Oh iya. Keluar dari rumah sakit. Kontrol untuk yang ketiga kalinya. Sudah sehat. Ya alhamdulillah, tapi masih jalannya masih agak susah, ya sepuh memang beliau. Siap. Penutup Andri untuk relawan yang berjuang mungkin ucapkan terima kasih atau apa? Ya kalau para relawan Sobat AW saya terima kasih lah sampai hari ini bersama-sama dengan saya membantu masyarakat mulai dari menginformasikan, mengolah data sampai ke eksekusinya.
yang semoga semua apa yang saya lakukan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Dan sekali lagi jangan pernah ragu untuk membantu seseorang, jangan pernah ragu dalam satu pengambilan keputusan yang memang nanti itu kira-kira sudah pasti berdampak positif untuk masyarakat. Jadi apapun kita, terlebih yang jadi pemimpin, jangan takut untuk bergerak, jangan takut untuk turun ke bawah, apalagi di masa pandemi yang seperti ini, karena rakyat sangat membutuhkan sapaan kita. Karena rakyat butuh untuk dikuatkan. Tidak hanya rakyat datang dikasih sembako terus difoto. Mungkin hampir tidak ada saya yang naikkan di medsos saya foto sama orang penerima bantuan ya. Karena menurut saya sekali lagi mereka bukan objek untuk pencitraan. Tapi apa yang menjadi satu kebijakan besar kita itu harus bisa dirasakan oleh masyarakat, tidak hanya turun ke lapangan tapi kebijakan pemerintah daerah karena kita sebagai legislatif. Semoga kita ditemukan pada Ramadan yang selanjutnya. Amin. Siap. Terima kasih Pak Ketua atas waktu yang telah diberikan. Memang kita kalau mendengar apa yang dibicarakan Pak Andri itu tambah lama, tambah tegang, tambah lama, tambah menarik, tambah lama, tambah ilmu. Dan seakan-akan tidak ingin menyelesaikan dialognya karena ada tambah lagi ya. ya. Mungkin ada itu dari spirit Pak Ketua ketika menemukan masalah langsung ada masalah lain selesaikan, mungkin itu sebagian dari spirit hidup perjuangan sehingga dia tetap konsisten di jalur perjuangan sebagaimana tema kita hari ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita berjumpa dengan tema yang berbeda, dengan narasumber yang berbeda di lain waktu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya Ahmad Junaidi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.